Halo, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi dengan saya di channel Andika Haryadi. Oke teman-teman, masih jalan-jalan di kota Solo. Dan ini saya sekarang sudah berada di Keraton Solo, tepatnya di Museum Keraton Solo. Dan ini udah masuk, jadi videonya nanti saya mulai waktu jalan ke sini aja, sekalian liatin ke teman-teman suasana jalanan kota Solo. Jangan lupa subscribe. Keraton Surakarta Hadiningrat atau biasa disebut orang awam Keraton Solo adalah istana resmi Kesunanan Surakarta Hadiningrat yang lokasinya berada di kota Surakarta atau di zaman modern ini disebut dengan kota Solo. Keraton ini didirikan oleh Sri Susuhunan Pakubuwono II tahun 1743 sebagai pengganti keraton sebelumnya yang sudah rusak akibat perang Geger Pecinan pada tahun 1743, dan bangunan istana baru didirikan oleh Pakubuwono II di kota Solo ini teman-teman. Dan ini kita sudah sampai di bagian depan dari Keraton Solo atau Keraton Surakarta Hadiningrat. Jadi sebelum kita menuju ke lokasi museum, kita juga bisa mampir di bagian depan pintu utama dari Keraton Surakarta ini teman-teman. Kita bisa melihat lebih dekat bagian depan dari Keraton Surakarta, serta kita juga bisa berfoto dengan pengawal kerajaan Surakarta Hadiningrat ini teman-teman. Nah ini di depan ini sudah ada beberapa pengawal keraton, dan untuk pengunjung kita juga diperbolehkan untuk berfoto dengan para pengawal keraton seperti ini teman-teman. Jadi kita bisa mengabadikan momen saat kita berada di Keraton Surakarta Hadiningrat atau Keraton Solo ini teman-teman. Dan para pengawal atau penjaga di sini ramah-ramah teman-teman ya. Jangan sungkan untuk minta foto. Dan seperti inilah teman-teman tampilan depan dari Keraton Solo Surakarta. Oke teman-teman, ini sudah di depan Museum Keraton Surakarta ya. Ini kita parkir di depan langsung. Nah, ini kita langsung disambut patung Sultan. Untuk beli tiketnya langsung ke loket sebelah sini teman-teman ya. Nah ini di sebelah sini kita cek harga tiketnya ya. Harga tiket untuk wisatawan lokal yaitu 35.000 dan wisatawan mancanegara 60.000, serta untuk pelajar itu harganya 25.000. Serta di sini ada peraturan atau tata tertib yang harus dipatuhi para pengunjung atau wisatawan yang mengunjungi Keraton Surakarta Hadiningrat ini. Salah satunya kita harus memakai jasa guide atau pemandu. Dan kita di stempel teman-teman setelah nunjukin tiket ya. Dan ini kita masuk langsung ditemani sama pemandu ya. Jadi di sini kita wajib pakai pemandu, dan memang harga tiket sudah include dengan pemandu teman-teman. Nah ini masuk langsung ada taman-taman kayak gini. Sebelum masuk ke area dalam dari keraton, kita diwajibkan untuk melepas alas kaki bagi pengguna sendal ataupun alas kaki lainnya. Tapi jika kita menggunakan sepatu itu kita tidak perlu melepasnya teman-teman. Jadi yang perlu dilepas hanya sendal saja. Kita bisa titipkan sendal kita di area sini, lalu setelah kembali nanti kita bisa pakai lagi. Setelah kita melepas sendal, kita akan dikelompokkan menjadi satu grup kayak gini dan ditemani oleh satu guide atau pemandu yang akan mengajak kita keliling serta menjelaskan
asal-usul serta sejarah dari Keraton Surakarta Hadiningrat ini. Nah, ini kita langsung ke area pertama. Di sini pemandu menjelaskan salah satu bangunan yang legendaris di Keraton Surakarta ini, yaitu Panggung Sanggabuana, teman-teman. Sebuah bangunan yang berbentuk seperti pagoda, bertingkat seperti ini ya. Dan Panggung Sanggabuana ini konon digunakan oleh Raja Surakarta turun-temurun, digunakan untuk bermeditasi dan berinteraksi dengan Ratu Roro Kidul atau Nyi Roro Kidul, teman-teman. Namun banyak sejarawan yang mengatakan selain digunakan oleh raja bersemedi atau bermeditasi, Panggung Sanggabuana ini juga digunakan untuk memantau tentara VOC yang berada di luar dari keraton ini, teman-teman. Di sini ada larangan untuk membawa pasir yang berada di halaman Keraton Surakarta, teman-teman, karena pasir yang berada di sini merupakan pasir laut dari pantai selatan. Jadi untuk wilayah keraton, pasir yang berada di dalam sini adalah pasir yang dikeramatkan. Makanya untuk pengunjung itu diwajibkan untuk melepas sepatu, karena semua abdi dalam ataupun para orang yang masuk ke sini itu harus melepas alas kakinya. Bangunannya ada kota kecil, ada rumah raja, ada rumah anak-anak, ada rumah istri-istri, ada pasar, ada sekolah, ada taman sari, ada kolam renang, ada kolam ikan. Itu di balik bangunan ini. Di balik bangunan ini ada kota kecil yang tertutup, yang terlarang hanya untuk keluarganya raja. Jadi ini kita posisinya terlihat mata seperti kita melihat bangunan nyata ini. Jadi kalau bangunannya kan macam-macam model, macam-macam fungsi. Kalau pendopo ini untuk laporan pada raja. Kalau di belakang pendopo ini rumahnya raja. Di sebelah kanan ada kamar selir-selirnya, di sebelah kiri ada rumah untuk anak-anaknya, ada taman sarinya, ada kolam renang, kolam ikannya, ada pasarnya, ada sekolahnya, ada macam-macam kantor gitu. Jadi di dalam sana masih ada ratusan rumah yang tertutup di balik bangunannya. Masih ada orang, jadi di sini masih ada rajanya. Sekarang yang masih hidup Pakubono ke-13, umurnya 75 tahun. Tapi kalau raja sekarang keluarganya tinggal sedikit. Kalau zaman dulu rata-rata raja punya anak 30, 40, 50, 60, itu istrinya selirnya banyak-banyak. Yang paling banyak raja ke-10, raja kemarin itu anaknya 62, istrinya 40 selir, 2 permaisuri, pembantunya 2000 orang abdi dalamnya. Jadi kalau yang sekarang raja cuma punya anak cucu, tidak ada selir. Jadi tidak ada selir karena raja sudah orang modern, jadi tidak ada orang mau jadi selir raja. Kalau zaman dulu orang bangga menjadi selir raja. Jadi kalau punya anak putri sudah mengabdi di dalam keraton, nanti di keputren jadi penari bedoyo, nanti dipilih jadi selir raja. Bangunan ini merupakan pendopo sasana sewaka Keraton Kasunanan Surakarta, teman-teman. Di pendopo ini didirikan oleh Raja Pakubono III pada abad ke-18 yang terus digunakan turun-temurun hingga sekarang. Dan lampu menggantung yang tertutup kain kuning ini, teman-teman, merupakan hadiah dari raja-raja Eropa untuk Raja Pakubono ke-10 yang tetap dirawat hingga sampai saat ini. Lalu di sepanjang dinding Keraton Surakarta Hadiningrat ini terdapat foto atau lukisan para raja-raja terdahulu dari Keraton Surakarta ini, mulai dari Pakubono pertama hingga Pakubono ke-12. Untuk yang menjabat dan berkuasa saat ini yaitu Pakubono ke-13 yang sudah berumur 75 tahun. Nah, ini merupakan dena keseluruhan dari Keraton Surakarta Hadiningrat. Karena banyaknya selir dan juga anak-anak raja dari zaman dahulu, menjadi komplek Keraton Surakarta ini menjadi sangat luas, teman-teman. Total luas wilayah keseluruhan Keraton Surakarta mencapai 147 hektar. Asal muasal sejarah Kerajaan Surakarta merupakan pecahan dari Kerajaan Besar Islam Mataram, teman-teman, yang terpecah menjadi 3 bagian, yaitu Kerajaan Surakarta, Kerajaan Mangkunegaran, dan juga Kerajaan Ngayogyakarta. Jadi Mangkunegaran, Jogja, dan sekarang ini Surakarta atau Solo ya kalau untuk zaman modern sekarang. Dan di foto ini
terdapat silsilah dari keluarga Raja Pakubuwono ke-12. Lalu di dalam museum ini juga banyak prasasti, lalu relief-relief peninggalan kerajaan Islam Mataram kuno yang dipaparkan dan dipajang di sini teman-teman. Sepanjang lorong museum ini kita bisa melihat warisan budaya kerajaan Mataram kuno serta peninggalan raja-raja terdahulu Keraton Surakarta. Jadi di Surakarta ini rajanya disebut Susuhunan Pakubuwono, jika raja di Yogyakarta disebut Sri Sultan Hamengkubuwono, lalu di Kerajaan Mangkunegaran disebut Kanjeng Gusti Pangeran Mangkunegara. Di depan kita ini adalah diorama dari kuda Raja Pakubuwono ke-10 yang terkenal dengan gaya glamornya ya. Jadi di pelana kuda ini dikelilingi dan ditempeli oleh emas 24 karat serta berlian asli teman-teman. Lalu di sini pemandu menjelaskan tata cara perkawinan zaman dulu di Keraton Surakarta yang digambarkan di relief tembok seperti ini teman-teman. Dan ini adalah diorama perkawinan kerajaan Keraton Surakarta zaman dahulu. Jika kerajaan membuat sebuah acara perkawinan itu bisa diselenggarakan hingga 7 hari 7 malam non-stop teman-teman. Sangat mewah dan sangat glamor ya. Dan sepanjang pegelaran perkawinan atau pesta pernikahan itu digelar hiburan wayang yang diselenggarakan selama 7 hari 7 malam non-stop untuk para masyarakat keraton dan para masyarakat Surakarta sekitarnya. Jadi selama di dalam Museum Surakarta Hadiningrat ini kita akan dijelaskan dan mendapatkan banyak sekali wawasan sejarah tentang sejarah Surakarta atau Solo zaman dulu yang tetap dilestarikan hingga sekarang. Dan seperti inilah suasana taman di Keraton Solo atau Keraton Surakarta Hadiningrat. Pohon-pohon tua dari zaman dahulu kala masih tetap tidak ditebang dan tetap berdiri kokoh di tengah Keraton Surakarta ini teman-teman. Jadi tamannya dirawat dengan cukup baik sehingga kita juga bisa menikmati keindahan taman keraton yang otentik dari zaman dahulu kala. Dan di sudut sebelah sini teman-teman, ini ada kereta yang ditutupi dengan kain kuning, dan ini merupakan kereta jenazah yang digunakan oleh Raja Pakubuwono ke-10 saat beliau meninggal. Jadi kereta ini didatangkan langsung dari Belanda untuk digunakan sebagai prosesi pemakaman Raja Pakubuwono ke-10. Setelah digunakan lalu disimpan dan diparkir hingga saat ini tidak pernah digunakan oleh raja-raja setelah itu ya. Di sisi lain bangunan juga terdapat kereta kencana atau kereta-kereta yang digunakan raja-raja terdahulu untuk digunakan sebagai kunjungan atau berwisata serta bertemu dengan tamu luar kota dan berkeliling kota Surakarta. Jadi kendaraan-kendaraan yang digunakan raja-raja terdahulu disimpan di museum ini masih terawat dengan baik yang bisa kita lihat hingga detik ini teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa klik subscribe, dan kalau teman-teman lagi di kota Solo jangan lupa mampir ke keraton atau museum Keraton Solo. Terima kasih dan tonton terus video saya yang lainnya. Ketemu lagi di jalan-jalan selanjutnya. Bye bye.